Kata Allah langsung turun. Fi sabilillah, yang utama itu 5 dulu. 5. Kalau Anda temukan 5 ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa? Maka turun jawaban, qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu nggak suka, dikasih orang. Antum punya uang 50.000 dua, satu, wah masih keras, bagus, luar biasa, masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek, dekil, off the kumel, wah dilihat gak enak, baunya gak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak, sedekah Pak. Pertanyaan saya, maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus? Tuh. Ingat, kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? 5 orang ini siapa? 1, lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat, mama, 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 mama. Oh mau makan, makan. Mama, 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 boneka, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh gak minta, gak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah, melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Tapi kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar. Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, listrik belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan. Di hadits Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua udah gak usah bikin. Begitu mengatakan, nah gini-gini, datang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun seketika. Kejar. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi 2. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara sekandung, tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Anak bibi nggak bisa nih pendidikannya, bantu. Antum ada, bantu. Nilainya tinggi, jangan dikira ringan. Nih bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja, kita masih sampai subuh. Bagian kedua saya ikutin deh. Antum jual saya beli. Ya, cuman saya beli sampai 9:30. Paham? Ayo akrabin. Yang kedua itu, maaf, golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram, cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, wallahu akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuannya kecuali di Quran. Gak ada aturannya kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15, paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia, silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati, tolak dengan cara yang lembut. Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim, orang tua belum Islam, antum punya kelebihan, uang agak banyak, melimpah, makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Surah ke-17 indah, ayat 79 sampai dengan 81 itu, orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik.
Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur tidak misalnya. Tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya. Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, tolong bimbing saya supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. 3, hati-hati. Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek. Apakah setiap yang dapat proyek menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggi lah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya ke tempat belajar menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan jangan pernah Anda masukkan anak Anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak Anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik itu mustahil didapatkan. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan nggak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain, cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang dan sebagainya, ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggalkan kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Begitu perjalanan, orang-orang tidur, sampai dia mengendap-endap, kebiasaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Satu malam kemudian, dia bangun setelah orang lain tidur, masuk dia sedikit ke area sedikit ada dalam hutan. Begitu sedang menunaikan sholat, dia duga kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya. Ternyata ada satu orang atau beberapa yang kemudian tergerak, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Dan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu. Begitu sedang sholat, teman-teman sekalian, tiba-tiba baru bertakbir malamnya, lompatlah dikisahkan seekor harimau di depannya. Dalam keadaan yang sudah lapar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, begitu sholat, misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba samping ada harimau. Wow. Apa yang dilakukan? Kabur. Udah gak panjang pikirnya, kabur, ya kan? Baik. Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini. Dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda, maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda. Apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah. Ketika digoda muncul ayatnya. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman. Begitu melompat harimau itu, kemudian dia katakan dalam jiwanya. Lihat kalimatnya. Ya khalqallah. Hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya, menunjuk pada zatnya. Tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya. Hei makhluk Allah. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk engkau makan, silakan. Tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini, silahkan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan,
Bisa nggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya kan banyak tuh. Begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil Anda katakan, hei nyamuk. Kalau ini memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya. Saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksi nyamuk? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti chemistry-nya harus lebih dibangun lagi. Jadi ketika istighfar Anda benar, kemudian tobat Anda benar disampaikan, maka Allah tunggu kamu mau minta apa sekarang. Karena itulah tadi saya sampaikan, salah satu kisah di antara dua yang tadi saya sebutkan, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika meminta umatnya bertobat, lihat kalimatnya, dosanya luar biasa, yang dimintakan istighfar. Quran surah ke-71, ya, ayat 10-14 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, lihat kalimatnya. Saya katakan kalian semua banyak salah kalian. Cepat taubat, istighfar. Istighfar. Minimal dengan istighfar. Masih ingat tadi pembahasannya? Kadang-kadang maksiat yang dilakukan itu menghambat kebaikan kan? Masya Allah. Lihat ayatnya Pak, Ibu sekalian. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau istighfar taubat dilakukan, maka sekat akan dibuka, Allah turunkan rahmat dari langit. Bahkan menjadikan, maaf yang tadinya kering kerontang jadi tumbuh subur lagi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Rizki Anda yang macet, pekerjaan Anda yang sulit, dengan istighfar tobat dilancarkan kembali. Keturunan yang belum dapat dimudahkan pendapatannya. Masya Allah. Jadi ternyata taubat itu terkait erat dengan rizki-rizki dan rahmat Allah serta pengabulan doa. Syekh Hasan Al-Basri, ulama saleh luar biasa, satu kali ditanya oleh 3 orang, Syekh, saya punya persoalan. Ini kebun saya katanya kering, gak pernah tumbuh. Bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Dia pulang. Orang kedua, Syekh, saya bekerja sulit nih, ya, Masya Allah, sulit mendapatkan rizki, kesana kemari nggak dapat, kan? Apa solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga, Syekh, saya sudah berumah tangga bertahun-tahun belum ada keturunan, bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Begitu ketiganya pulang, jamaah yang bingung. Syekh, 3 pertanyaan, thalatha ila ijabah sawiyah. Bagaimana 3 pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama? Kata beliau, ara'aita qawla rabbil alamin. Apa Anda tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh tadi, surah 71 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14 tadi? Ya, Masya Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau ampunan sudah diberikan, dosa sudah dicabut, maka rahmat diturunkan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan harta diperluas, bahkan keturunan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saran kami, perbaiki ibadah dengan baik, tobat dengan benar. Makanya Nabi sebelum tidur kan istighfar tuh. Coba kalau tidak percaya, nanti mau tidur malam, perbanyak istighfar. 70, 100 kali. Dampaknya ke hati enak, Pak. Nggak percaya silakan. Anda tidur aja seketika dengan tidur istighfar dulu, ya kan? Baca Quran, tidurnya enak, tenang, gitu, nyaman, gitu kan? Ada yang saking tenangnya nggak bangun lagi, gitu kan? Ada yang begitu, karena kita nggak tahu kapan kita bangkit kan? Tapi minimal dosa kita sudah selesai, tobat kita, nggak ada hubungan lagi dengan yang lain. Makanya ada orang-orang yang saat sebelum tidur dia selalu bertobat kepada Allah, dan kata Nabi, surga menanti dia. Itu ada di Musnad Abdul Razak, nomor hadis 20.559 di jilid yang ke-11 halaman 187 yang pernah saya sebutkan. Anda baca Quran, yakini, amalkan. Sedikit tuh. Misal, saya mau baca dulu nih. Saya pengen jadi orang ikhlas, baca Al-Ikhlas. Misal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain-lain. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja, itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi SAW. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Ini rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini.
Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan sholat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Perhatikan kalimatnya. At-tadri bimadza du'i? Ya fulan, tahu nggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya nggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini adab. Adab. Walaupun ini, kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu dan Anda paham dengan itu, kalau ada orang lebih pintar daripada kita, ustadz, ulama, apalagi nabi, nanya pada kita, maka adabnya bilang aja nggak tahu. Karena boleh jadi mereka memiliki hikmah yang belum sampai kita kepadanya. Kalau kita jawab, saya tahu ya Rasul, gak akan nyampe kalimat nanti. Ya. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu, zikir misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tanya ustaz, datang ustaz, masya Allah Pak, zikirnya bagus banget. Tahu nggak maksudnya? Tahu, lewat tuh ustaz udah. Bilang aja belum ustaz, Allah Rasulullah alam. Oh begitu. Kalau belum kenapa dibaca? Ya, saya pernah dengar saja, maka diterangkan. Begini maksudnya Pak, begini, Anda dapat ilmu baru. Makanya sahabat seringkali kalau ditanya Rasulullah, bilangnya Allah wa Rasulullah a'lam. Allah wa Rasulullah a'lam. Supaya dapat ilmu baru. Itu diantara rumus di ilmu hadis. Ini kadang-kadang orang kita sekarang sahabat bukan, tabi'in bukan, tanya tahu semua. Bahkan saat ditanya, buka Google dulu. Ya udah, ngapain ada ustaz? Allah wa Rasulullah a'lam. Maka apa jawab Nabi? Laqad da'auta bi asma'illahil a'zam. Diriwayat lain bismillahil a'zam. Idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surah tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Usyhadu bi annaka antallahul ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa. Jadi, dan itu bukti. Zakat Anda, pengen zakat berapa? Ya Allah, saya pengen zakat 25 juta. Insya Allah di bulan ini saya pengen zakat 25 juta. Artinya, Anda dituntut termotivasi bekerja. Supaya dapat 25 juta, 2,5%. 25 juta itu 2,5% dari berapa? 1 miliar. Artinya kalau dapat 1 miliar, zakatnya 25 juta. Ya, kalau 100 juta, 2,5 juta. Ya, kalau 10 juta, ya 250.000. Ya, kalau 1 juta, ya 2.500. Kalau 100.000, ya pikirin sendiri, 250 rupiah. Ya nggak apa-apa, tergantung Anda mau targetnya berapa. Kejar, ikhtiar. Begitu keluar tenaga, rizki turun. Rizki itu gampang rumusnya. Kalau Anda baca Quran, amalkan dengan benar, hidup gak susah. Kata Allah, kamu bergerak, saya turunkan. Rizki udah saya atur. Quran surah ke-51 ayat 22, ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
di akhirat, di langit itu rizkimu sudah aku tuliskan, aku janjikan diberikan. Saya katakan kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati. Quran surah ketiga ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Kalau manusia, sudahlah. Ya, dia berjanji, dia yang mengingkari. Ya, silakan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Allah tidak, wal awal wal akhir, dia awal dan akhir, berjanji menepati, nggak pernah mengingkari. Makanya ketika Allah katakan, saya sudah kumpulkan, saya sudah tetapkan rizkimu, aku tuliskan di langit, aku atur sesuai kebutuhanmu. Walladzi qaddara fahada, ditetapkan, diberi petunjuk. Dan bukan cuma menetapkan, diberi petunjuk, begini cara mendapatkannya, dikasih. Bagaimana caranya? Engkau bergerak, rizki aku turunkan. Yang penting beraktivitas. Kalau belum dapat saat itu, bukan belum dapat, mungkin kualitas kita sedang dinaikkan oleh Allah. Supaya kreativitasnya meningkat. Kalau sudah meningkat, lebih gampang lagi mendapatkannya. Yang sekarang ini, bukan nggak turun, diakumulasikan. Allah tuh adil, teman-teman. Anda keluar sekarang, bekerja nih. Harusnya Anda dapat misalnya sekarang 10.000. Tapi nggak dapat sama sekali. Itu kadang-kadang kita dinaikkan dulu effortnya supaya keluar. Kreativitas muncul. Nggak begini, lakukan begitu. Sehingga variasinya banyak. Ketika kemudian variasi sudah banyak, inovasinya banyak, dikumpulkan nanti kemudian hari, tiba-tiba hari ketiga dapat 30.000. 30.000 itu bukan hari itu saja, dikumpulkan, diakumulasikan dari yang sebelumnya. Itu dasar untuk mendapatkan 300.000, 3 juta, 30 juta, 300 juta, 3 miliar, dikumpulkan. Di ketika Anda sudah mendapatkan banyak inovasi, beragam yang hebat, kemampuan yang banyak, lebih mudah mendapatinya. Bergerak. Ya, anak sekarang kan gampang sekali, nemukan perempatan yang dapat rezeki. Nemukan perempatan. Modal peluit 1, ada yang nggak pakai peluit. Ayo, mobil lewat, 1.000, makasih Pak. 2.000, makasih bos. Jadi bos tuh 2.000. 5.000 aku saudara, makasih Om. Lihat tuh. Ya. Wah, luar biasa tuh. 10.000 aku kakak lagi. Ya. Nah, jadi Anda bergerak datang, jangan takut kok. Ya, demi Allah saya katakan, demi Allah. Sebelum nyawa sampai kerongkongan, rezeki akan datang. Akan datang. Ya Anda ikut taklim aja dapat sarapan. Ya, silakan, jangan susah. Nggak susah dapat rezeki. Yang penting Anda bergerak. Cuman tadi kembali cerita, ngobrol. Aku di kantor ada pekerjaan. Ada aktivitas sementara, aku tuh sedang ada kerinduan tertinggi kepada Allah. Bagaimana caranya? Ayah kita konsultasi aja deh dengan Ustadz. Konsultasi dengan si fulan, tanyakan bagaimana caranya ingin mendekat kepada Allah tapi tanpa melanggar ketentuan Allah. Ya, kecuali kalau yang dikerjakan itu bentuknya melanggar ketentuan Allah, maka caranya berhijrah mencari pekerjaan lain. Diskusi lagi dengan istri. Dek, berapa kebutuhan kita sebulan? Sekian. Semoga Allah ridha ya. Abang akan coba mencari pekerjaan yang lain dulu. Sambil mencari, yang ini tetap dilakukan dulu sambil mencari. Itu fikihnya begitu. Itu fikih, itu tahapan, bukan tiba-tiba ditinggalkan, tiba-tiba Anda terjun bebas. Bukan begitu caranya. Ada fikih, belajar dulu fikihnya. Makanya jangan pernah menyimpulkan hukum dari terjemahan. Ada nanti turunan-turunan fikih itu beda. Beda dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ada fikih, ada tauhid itu lain. Jangan menghukumi masalah fikih dengan ilmu tauhid. Tauhid itu hitam putih. Hitam putih. Fikih itu fleksibel. Ya, ta'tari al-ahkamul khamsah. Ada 5 hukum. Bisa mubah, tarik ke kanan jadi sunnah, tarik lagi jadi wajib, ke kiri jadi makruh, tarik lagi jadi haram. Jadi 5 itu. Ta'tarihil ahkamul khamsah. Tapi kalau tauhid hitam putih, ya atau tidak, qul huwallahu ahad, sudah selesai. Nggak ada pilihan yang lain. Katakan Allah itu esa, Allah hanya Allah yang Tuhan, yang lain bukan. Selesai, nggak ada pilihan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah Allah ada atau tidak. Itu berarti belum paham tauhid. Jelas ya? Akidah itu jelas hitam putih. Tapi kalau masuk fikih, ranahnya kompleks. Yang halal bisa jadi haram. Nikah itu halal, bisa jadi haram kalau dengan pernikahan bisa menyakiti pasangan atau menjauhkan dia dari Allah. Haram hukumnya. Nanti kita menikah sayang. Ya bang, insya Allah. Bukan, kalau kamu nikah dengan aku syaratnya pindah ikut keyakinan aku. Haram pernikahannya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Al-Baqarah 2. Jadi kalau banyak yang dilarang di Quran, misal ada larangan, bukan ingin memberikan beban berat kepada kita dengan larangan, bukan, tapi ingin memberikan ketenangan dalam hidup. Allah tuh maha tahu, kamu kalau beda begini nanti ribut, repot, capek, ya, dan sebagainya. Wala amatun mu'minatun khairun musyrikati walau ajabatkum. Cari yang beriman. Walaupun mungkin dari kualitas fisiknya, wajahnya terlihat biasa-biasa. Tapi lebih baik buat kamu, kata Allah, dibandingkan yang tidak beriman, wajah memikat. Lebih baik yang biasa-biasa. Kan cantik itu relatif.
dan memudar dia. Sekarang cantik, 10 tahun kemudian mulai memudar, 20 tahun kemudian sudah mulai hilang kecantikannya, memudar. Makanya orang bilang cantik relatif, walaupun jelek itu mutlak, gitu kan? Nah, dia ada standar-standar. Ya, sama perempuan juga, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan, hei para ayah, para ibu, jangan nikahkan anak perempuanmu, gadismu dengan pria-pria yang belum beriman. Kalau laki-laki jangan menikah, kalau perempuan jangan nikahkan. Ingat, karena perempuan punya wali. Kalau orang tua menikahkan anaknya pada yang tidak beriman, orang tuanya ikut dosa. Lihat kalimat Qurannya. Nah, maka di sini partnership penting, diskusi, ngobrol, konsultasi. Nah, oleh karena itu, dari sini cari pekerjaan yang baik sambil berusaha meninggalkan yang ini. Jadi ketika dapat, insya Allah yang dapat itu memenuhi rezeki kita. Tinggalkan yang pertama. Ya, ambil yang ini, kerjakan dalam hidup. Kalau seperti itu, insya Allah lancar jalannya. Nah, Anda sekarang dalam situasi yang Anda rasakan sulit, insya Allah tidak ada kesulitan yang nggak ada solusinya. Pertama, yakinkan pada Allah rumusnya. Quran surah ke-2 ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak mungkin Allah menguji seseorang hamba kalau dia nggak sanggup. Artinya kalau Anda diuji begini, Anda yang sanggup. Hadi hidayat tidak. Anda sanggup, maka yakin. Kemudian rumus yang kedua, inna ma'al usri yusra. Tanamkan pada kita keyakinan paling dalam pada jiwa. Kata Allah, setiap kamu punya masalah, pertama optimis dulu, pasti ada solusinya. Ya, jadi kalau di psikologi ucapkan, ini selesai nih, pasti ada solusi. Ada masalah di rumah tangga, insya Allah selesai. Ada masalah di kantor, insya Allah selesai. Nah itu secara psikologis, membantu kita lebih optimis. Makanya ayat ini disebut al-insyirah, lapang hati. Di orang yang optimis itu lapang jiwanya. Ya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Lukiskan ketakutan ada orang yang akan menanggung beban kehidupan saking beratnya dari kepala pusing sampai kaki lunglai. Tapi kalau hatinya lapang, itu akan terasa ringan. Ringan. Katalah ingat, bukankah dulu aku berikan yang baik-baik. Jadi kalau sedang ingat susah, ingat yang senangnya. Coba hidup kita itu, daripada susahnya kan lama senangnya. Ya kan? Coba kalau diingat lama senangnya. Kalau seperti itu, ingat ringan hidup kita itu. Ringan. Nah kemudian setelah itu cari wasilah untuk bisa mengentaskan solusi. Wasilah pertama adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah. Takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kata Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan takwa itu akan diringankan persoalanmu, rizkimu. Anda mengatakan saya sedang punya masalah ekonomi. Rizki masalahnya. Kata Allah, aku limpahkan rizki bahkan dari rizki yang tidak engkau duga. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Cari kalimat takwa di Quran. Banyak takwa itu. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum wattaqun. Al-Baqarah 183. Salat bagian dari takwa. Zikir bagian dari takwa. Tahajud, cari semua jenis salat. Mulai sekarang yang tadinya salat fardu tambah tahajud, tambah duha, tambah syuruknya, tambah rawatibnya. Tingkatkan salatnya. Demi Allah saya katakan, kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kerjakan aja, nanti lihat apa yang terjadi pada diri Anda. Silakan kerjakan. Salawat itu bagian dari takwa. Salawat. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi. Salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silakan dalam salat kan salawat kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad, Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Tawassul. Untuk mengentaskan persoalanmu. Dengan doa, dengan salawat, dengan sholat, dengan macam-macam. Dan salawat itu jamaah dari kata sholat. Jamaah dari kata sholat. Makanya saat Anda haji ada bus salawat, bis salawat. Bis salawat itu jamaah dari kata sholat. Maksudnya bis yang mengantarkan Anda untuk sholat ke Masjidil Haram. Bukan bisnya salawat.
Masuk situ bisa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Nganterin Anda sholat. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin sholawat, silakan. Ya, kemudian setelah itu, sholat. Ini yang disebut dengan mustaqarrah. Mustaqar tadi di Quran surah ke-11 ayat ke-6. Ini yang disebut mustauda'ah. Ya, menyebar. Di mana dia tersembunyi itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya antum kan beraktivitas kan? Ada yang berdagang, ada yang kerja jadi karyawan, jadi gini, di pengusaha macam-macam untuk mendapatkan apa? Itu yang menyebar ini. Ya. Dan menariknya antum kan minta kepada Allah, ya kan? Bahkan setiap dalam sholat. Coba lihat, Isa aja tadi minta 4 kali. Masih ingat nggak? Ya, coba duduk di antara dua sujud itu. Ya, antum baca apa? Rabbighfirli wajburni apa artinya warzuqni? Minta rizki tuh. Antum minta rizki. Antum ke pusat minta tuh kepada Allah. Ya Allah, saya minta rizki. Warzuq itu minta rizki. Ada yang belum tahu. Ya 4 kali Isa, warzuqni. Setelah Isa masih minta juga. Ya Allah, berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Warzuqni. Warzuq itu minta rizki. Antum minta ke pusat tuh, minta. Ya Allah, minta. Terus oleh Allah disebarkan. Ambil. Cuman persoalannya yang kurang lengkap. Kita nggak belajar bagaimana cara ngambilnya. Nggak tahu infonya, ini nyebarnya kemana aja nih. Yang paling repot itu adalah orang bikin usaha duluan. Usaha ini. Memang akan dapat. Cuma karena kita nggak tahu cara menyebarnya, maka masanya lebih lambat cara mendapatinya. Dan itu nggak terukur. Nggak terukur dalam konteks apa? Dalam konteks memetakan aktivitas kita. Kadang-kadang, maaf, waktunya sholat masih sibuk nyari ini. Ya, jadi kita nggak bisa bagi kapan sholat, kapan baca Quran, kapan sedekah, kapan tilawah, kapan ngapalin Quran. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan pedagang sukses, pebisnis sukses, hartanya banyak, tapi masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Masih sempat sehari punya program sedekah, sehari nengokin orang sakit, sehari bisa menyolatkan orang yang meninggal, sehari bisa nganterin orang ke alam kubur. Itu ketika Nabi tanya, siapa malam ini hari ini yang sempurna jamaahnya, ngacung semua. Siapa hari ini sudah sedekah, sebagian turun tangan, Abu Bakar masih angkat. Siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran, beliau angkat. Siapa hari ini yang nengok orang sakit, beliau angkat. Siapa yang hari ini sudah mengantar orang ke jenazah ke kuburan, beliau angkat. Semua ini katakan Nabi, beliau angkat tangan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara manage aktivitasnya? Karena beliau tahu kunci rezeki itu ada di sini. Kalau nyebarnya ke sini. Maka beliau atur aktivitas ibadah saya ini yang ke sini. Yang rezeki ini yang ini. Atur waktunya kapan mendapatkan yang ini, kapan dapat yang lain. Yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rezeki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang tidak dia ketahui. Ya, nanti kita lihat dan kita buktikan dengan ayat-ayatnya. Satu, jenis pertama, rezeki yang mutlak dicari dengan ikhtiar. Ikhtiar. Dalam tanda kurung usaha. Dalilnya Quran surah 53 ayat 39. Quran surah 53 ayat 39. Ya, malam ini insya Allah saya buka pintu yang pertama adalah pintu ikhtiar. Ya. Ya, jadi antum kalau sudah tahu pintunya, nggak usah dari pintu ke pintu antum mengetok untuk menawarkan nama. Ya. Karena ada yang dari pintu ke pintu, kau coba tawarkan nama gitu. Antum nggak usah gitu. Udah tinggal antum ini kan aja ini. Udah. Satu, ikhtiar lewat usaha. Turunan dalilnya, turunannya. Satu, Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin dipercepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen lebih cepat lagi, Quran surah ke-7, oke dah, ayat 96. Dah? Sampai sini. Nah, kalau terjadi semacam terlihat ya pelambatan, maka ada teori. Jangan dilihat sebagai pelambatan, tapi dilihat sebagai percepatan akumulasi. Ya, akumulasi supaya terkumpul lebih banyak pada saat antum membutuhkannya. Ya, nanti kita lihat dalilnya di Quran surah 46 ayat ke-15. Ya. Ini wajib hafal ya. Tenang aja, pertemuan kita berikutnya kapan? Masih 1 pekan. Gampang.
Masya Allah. Orang 3 hari apa 200 ayat Ali Imran. Masa sepekan antum berapa ayat sih ini? Gampang ini. Ayatnya juga pendek-pendek, insya Allah. Ya. Sudah? Jangan dulu dilihat, catat aja dulu. Kalau antum lihat sekarang, antum nanti udah ini duluan. Catat dulu aja. Sudah? Sudah ya? Baik, ini udah. Nah, sekarang turunannya. Kan ini baru intinya. Turunan amalannya. Ini wajib antum kerjakan. 1. Di turunan amalannya. Quran surah ke-17 ayat 78 sampai 82. Ini wajib antum kerjakan. Demi Allah saya katakan wajib antum kerjakan. Kalau ini antum gak usah hafalkan untuk dites. Ini gak akan dites insyaallah. Tapi antum wajib amalkan saat nanti menunaikan ibadahnya. Baca ayat ini. Ya, dites oleh kita sih enggak. Cuman saat antum kerjakan mesti hafal ini saat ibadahnya. Ya. Karena antum akan baca dalam sholat. Ya. Sama aja dong. Ya. Teruskan. Terus. Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Tidak akan muncul di ujian. Insyaallah. Dah? Teruskan. Quran surah ke-15 ayat 9. Dan Quran surah ke-54 ayat ke-17. Satu ayat saja. Mau 1 ayat, mau 4 ayat? 4 ya, boleh ya? 4 ayat ya, boleh ya? Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 ayat. Insya Allah saya bermohon kepada Allah 4 ayat ini bunyinya sama supaya memudahkan hafalan antum. Lima. Sudah? Tahan. Sudah? 5. Amalkan yang Quran surah ke 51 ayat 18. Ini untuk mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau antum minta seketika. Sudah? Mau saya kasih bonus gak? Enggak, bonus ini sifatnya spesial. Bahkan ketika antum mengerjakan, rezeki itu bisa datang. Dan saya langsung berikan contohnya. Tapi kalau ini saya tuliskan, wajib hafal. Siap ya? Karena ini tawarannya tinggi, ya. Pilih mana? Enggak saya kasih, antum cari sendiri, atau saya kasih, tapi wajib hafal. Boleh ya? Baik. Dan ini ayat pertama, mana panitia? Lihat ya, ingat baik-baik, ini ayat pertama yang akan menguji. Jadi password kunci pertama untuk masuk pekan depan, ayat yang ini. Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 39. Gampang ya? Alhamdulillah. Yang akan diuji hanya ayat 37-nya, 38 dan 39-nya. Yang diujinya 37, 38 dan 39. Panitia boleh acak mau tanya yang mana dulu ya. Tapi itu ayat yang pertama, yang selanjutnya 3 ayat berikutnya bebas pilih. Sudah? Nah, ini bagian pertama. 1, rezeki yang didapatkan dengan ikhtiar. Kedua, rezeki yang didapatkan dengan bersyukur. 2, dengan syukur. Dalilnya Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah 14 ayat 7. Yang saya kotaki itu yang dihafal ya. Yang saya kotaki itu yang dihafal. Iya. Enggak, ini inti ayatnya. Saya serius, ini inti. Ini harus ada.
Karena ini saya sering katakan ketika Anda menghafalkan, itu spirit ayatnya ada dalam jiwa kita. Kalau bisa udah otomatis gitu. Udah otomatis. Jadi begitu antum mengerjakan itu, antum ingat. Dan ketika antum berniaga pun, antum ingat. Jadi kalau antum sedang misalnya usaha apa, ada sholat tuh, antum refleks. Sholat. Karena tahu dengan sholat itu rezeki bertambah, bukan berkurang. Jelas ya? Nah, terus kan? Ini, Quran surah 14 ayat 7. Saya naikkan ke atas ya. Turunannya, Quran surah ke-9 ayat 103. Saya urutkan berdasarkan amalan. Dan Quran surah 9 ayat ke-60. Sudah? Ingat, bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rezeki. Cuman kadang orang nggak sadar, taunya diambil. Tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang, nambah malah. Nambah. Cuman orang tuh nggak sadar ketika dia mau ditambah rezekinya, dia malah nggak mau. Karena merasanya diambil, dikurangi. Ya, nanti kita akan lihat. Jangan lu dibuka ayatnya, Pak, ya. Itu saya. Nah, tawaran saya yang kedua nih. Ya, ini kan tadi tawaran pertama. Mau nggak saya kasih bonus lagi? Nah, saya serius. Ketika Anda kerjakan, penambahannya langsung minimal 700 kali lipat nilainya. Mau? Alhamdulillah. Sama, ini 3, ini pun harus 3. Ya. Quran surah kedua, ayat 261 sampai 263. Nah, ini saya kotakin. Sebentar. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Saya mohon izin ya, saya lihat dulu satu. Supaya nggak online maksud saya. Pokoknya Anda online ada masalah dengan saya nanti. Nanti saya kasih di akhir, rumus cepat menghafalkan. Sudah? Nah. 2. Nah, yang ketiga, nanti saya simpan dulu aja supaya Anda fokus yang ini dulu untuk berlatih selama sepekan. Ya, berlatih selama sepekan. Supaya nanti, karena yang ketiga ini lebih cepat lagi. Lebih cepat. Saya khawatir Anda melakukan lompatan langsung pada yang ketiga. Nah, persoalannya kita mesti berurut karena yang satu dengan dua ini keduanya saling bersinergi. Begitu yang kedua udah dapet, yang ketiga lebih mudah. Ya, karena sudah punya kebiasaan dari yang pertama tadi. Kalau saya munculkan yang ketiga sekarang, maka persoalan terbesarnya adalah kebanyakan orang nanti akan meninggalkan yang ini yang paling bahaya. Semuanya pada di masjid aja gitu kan, dan sebagainya. Jadi nggak ada di kantor kosong, di bank kosong. Jadi hilanglah kehidupan di muka bumi. Ya. Jelas ya? Nanti kalau ini udah enak, nanti saya turunkan ini yang dikejar oleh sahabat kemudian. Sampai Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf tuh hobinya cuma nungguin tahajud aja. Nungguin tahajud, datang. Bukan nggak kerja. Karena semuanya sudah melewati batas ini. Ini udah selesai, mereka pindah pada level yang ketiga. Itu kalau tiap malam lomba, dikisahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, itu lomba dengan Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu tiap malam paling minimal sekali khatam Al-Quran dalam tahajudnya. Tapi dahsyatnya, besoknya, sekiannya itu selalu datang. 60, kalau kita sekarang 60 kontainer datang, isinya emas, perak, berlian, macam-macam. Ya, kebayanglah kalau ke PTM datang 60 kontainer isinya emas, perak. Makanya nggak ada yang dikasih lagi sekarang. Ini yang saya mohon maaf ya, mungkin teman-teman yang lain punya kebiasaan. Saya tuh kalau ada ulama atau yang lain baik, saya contohkan dari sana. Tapi kalau nggak ada, atau ada pengalaman kita yang baik, yang kira-kira tidak menghadirkan perasaan yang berlebihan, saya bagi, mungkin antum bisa ikuti. Nah, saya coba membiasakan, yang orang-orang dulu biasakan, guru-guru saya biasakan. Dan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Kalau antum mau lebih cepat lagi, biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya, menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah. Misal 2,5%, 5%, keluarkan aja. Bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan dunia kecil bagi Anda. Apapun yang Anda butuhkan, ada dan kecil sekali. Dan Anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia itu. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah Anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama, kasih aja.
yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu biasakan. Begitu Anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan Anda. Ada nilainya. Dah. Paham ya? Itu kalau antum mau ikuti silahkan, atau kalau mau bertahan di yang pokok silahkan. Saya sudah katakan, saya tidak akan menambah waktu lagi karena sudah jam 10. Pas 12 menit saja apa yang saya minta. Dan saya tutup dengan kalimat, kalau ingin dimudahkan menghafal ayat-ayat yang disampaikan, maka caranya cuma dua. Satu, yakinkan antum bisa menghafalkannya. Yakin, jangan ragu. Bisa. Yang kedua, anggap mudah. Pokoknya kalau sedang ada merasa susah, mudah. Bisa insya Allah. Ya, siap? Ya. Mudah atau susah? Yakin? Berapa ayat tadi? Sedikit. Itu, banyak tuh jadi susah. Saya ulang, jangan pulang. Mudah atau susah? Mudah. Yakin? Berapa ayat? Luar biasa. Jadi jangan diduga kalau Anda mencari dengan cara yang halal kekurangan rezeki. Tidak, nggak ada yang kurang. Minimal kalau nggak kaya, Anda cukup. Quran surah ke-53 ayat 48. Ya, huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan Anda kaya atau cukup. Nggak ada yang miskin. Ya, burung saja, tahu burung? Halo, tahu burung? Nah, jangan katakan wallahu a'lam. Burung keluar cuma pagi, pulang sore, rezekinya cukup. Burung tidak dihisab, keluar pagi, pulang sore, rezekinya dapat. Anda yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, kerja capek, masa masih kurang juga? Ya, Allah sudah statementnya, wa annahu wa aghna wa aqna. Kalau nggak dijadikan kaya, Anda cukup, nggak ada yang miskin. Yang miskin itu yang selalu merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup. Saking sayangnya Allah dikeluarkan dari kemiskinan. Turunkan zakat. Quran surah 9 ayat ke-60. Masih kurang dengan infak. Quran surah kedua ayat 215. Masih kurang dengan sedekah. Anda zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih. Kulu min thayyibati. Jangan pernah pikirkan yang haram. Ingat ya? Lihat sini. Kata Allah, jangan pernah pikirkan yang haram. Kalau Anda nggak pernah pikirkan yang haram, maka saya akan kirimkan ma razaqnakum. Kami yang kirimkan rizkimu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Dia orang beriman tuh kalau nggak pernah pikir yang haram, Allah cepat datangkan. Datang. Nanti berkahnya ditambah. Kalau berkah sudah tambah, dapat 100.000 pun sebulan cukup. Ada lagi yang penghafal Quran. Wah itu dahsyat itu juga. Jadi kalau Anda kunjungi, istrinya akan berkata, Alhamdulillah ya Allah, Ustaz, Allah tuh baik sekali. Abi diberi rezeki banyak banget. Banyak tuh sebulan dapat 500.000. Banyak banget. Kalau Anda kunjungi tuh ikan keluar, buah keluar. Apa kerja istrinya? Ngambil suluh di sawah, duduk, bikin, nyiapin ini. Tahu Anda? Istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya 30 juz. Anak-anaknya hafal Quran semua. Kalau kita membangun kedekatan dengan Allah tuh, yang lain kecil lah. Kecil. Bahkan saat harta itu datang tuh kita malah sibuk. Nggak pakai itu gitu. Menyiapkan bekal untuk pulang. Kasih. Kita jangan main-main lagi. Ya. Ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi. Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk banyak ibadah, jangan banyak mainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan kamu mesti yakin aku telah tentukan kadar rezekimu, jangan terlalu lelah. Kerja ini hanya untuk mengumpulkan. Aku udah bagi, kamu berikhtiar, kamu dapat. Kamu mendekat kepada saya untuk ibadah, saya berikan keberkahan dan luaskan rezekimu. Kamu tinggalkan saya untuk mencari dunia, maka saya akan buat kamu sibuk dalam urusan dunia. Kamu merangkak mencari dunia, sibuk. Malam mikirin dunia, sore mikirin dunia, siang mikirin dunia. Dan kata Allah, saya pastikan kamu pun tidak akan meraih lebih daripada apa yang telah aku tetapkan untukmu. Di bawah secapek Anda pun, dapatnya cuma segitu juga. Rumus cepatnya, pakai dulu untuk ibadah. Pakai untuk ibadah dulu. Sehingga pertama, hisab kita akan ringan di hadapan Allah. Ya. Saya biasanya kadang Allah titipkan kasih pakaian lewat si fulan yang kirim kain, kirim pakaian. Tak pernah saya terima pertama kali kecuali saya coba pakai ibadah dulu. Even itu orang cuma pakai kasih kaos, pakai sholat sunnah, pakai baca Quran, pakai sholat dulu. Maka apa yang terjadi? Karena semua benda yang akan kita kenakan itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kemudian. Ya, termasuk anggota tubuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahim fatukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi mulut dikunci, tangan kaki bersaksi, termasuk benda-benda yang kita pijak kita kenakan. Di surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu wa akhrajal ardu wa qala al insanu
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat kiamat itu terjadi, akan ada hisab dan semua benda yang kita pijak, yang kita kenakan akan bersaksi di hadapan Allah. Bayangkan, teman-teman, ketika baju itu tiba-tiba berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya bersaksi, saya pernah dikenakan oleh si fulan ini untuk sholat kepadamu. Ya Allah, saya bersaksi dan dikenakan oleh si fulan ini, ya Allah, bangun tahajud mengenakan aku. Allahu Akbar. Ya fulan, ketika aku berikan kepadamu nikmat berupa pakaian, apa yang kamu kerjakan? Ya Allah, saya bersaksi, pertama kali saya gunakan untuk memenuhi panggilanmu ke masjid. Maka sepatu itu berkata, benar ya Allah, Anda gunakan. Buka pintu, maaf, rumah Anda, masuk ke ruangan kamar Anda, buka kemudian lemari pakaian Anda, coba lihat setiap helai pakaian Anda, berapa banyak yang sudah digunakan untuk ibadah. Jangan-jangan ada di antara pakaian itu yang hanya dipakai untuk digunakan maksiat saja selama hidup. Maka saran saya, cepat tutupi dengan ibadah sebelum dia bersaksi di hadapan Allah dan memberatkan timbangan Anda. Ingat baik-baik, urusan dunia itu sudah diatur. Akhirat kita itu yang belum jelas. Kami beberapa waktu yang lalu menerima berita postingan dari saudara kami di Kairo di Mesir, menyampaikan sebuah kisah yang sangat indah. Jadi ada satu keluarga ini keluarga berada, kemudian ini kisah nyata, ayahnya meninggal, tersisa kemudian istri dan satu anak, mewarisi harta yang cukup banyak. Tiba-tiba kemudian datang pamannya mengatakan, biar saya kelola harta ini sehingga nanti hasilnya bisa menghidupi anak dan keluarga ini. Maka dengan penuh kepercayaan diserahkan hartanya, diundang notaris untuk menyaksikan, dicatat skala legal dokumennya, didokumentasikan. Begitu diserahkan, rupanya hartanya kemudian dibawa lari oleh pamannya sampai ke Amerika, digunakan sebagai modal, sukses bisnisnya, kaya dia, punya perusahaan yang kemudian berkembang, cabangnya di mana-mana sampai kaya dan menikah kemudian dengan gadis Amerika. Ini kisah nyata. Lahir anak-anaknya, sampai ia kemudian pulang ke tempat asalnya, bahkan membuka cabang dari perusahaannya. Yang paling miris, ibu dan anak tadi, anak yang berkembang yatim ini, kemudian tergadaikan hartanya oleh pamannya. Nyata kisah ini. Tiba-tiba ingin melamar pekerjaan di tempat pekerjaan pamannya, datang ke rumahnya sampai diusir oleh pamannya. Kamu jangan ada di sini, pergi dari sini. Baik. Apa yang terjadi? Setelah kemudian dia siapkan tempat tinggal yang cukup mewah, ia akan bawa keluarganya dari Amerika, istrinya dan anak-anaknya kemudian untuk datang ke tempat ia kemudian di situ telah bangunkan satu rumah yang sangat indah. 15 tahun berlalu dari peristiwa diambilnya harta itu, telah berkembang selama 15 tahun. Begitu tiba masanya kemudian jadi rumahnya sangat mewah dengan perusahaan aset yang sangat luar biasa banyaknya. Tibalah waktu kemudian keluarga besar di Amerika untuk datang ke tempat ia di situ. Saat datang disiapkan waktu menjemput, berangkat kemudian ke bandara. Apa yang terjadi? Tiba di bandara dengan selamat, disambut dengan senyuman-senyuman yang paling indah. Di jalan kemudian disewakan mobil yang sangat luar biasa mahalnya untuk menjemput. Di perjalanan ternyata sedang menuju pada takdir yang lainnya. Terjadilah kecelakaan yang besar pada saat itu. Wafat seluruh keluarga ini. Si paman tadi dengan istri Amerika aja, dengan seluruh anak-anaknya, wafat seluruhnya. Anda tahu ketika wafat seluruhnya ini, tersisalah kemudian persoalan yang paling besar. Kepada siapa harta kemudian si paman ini atau si orang ini diwariskan. Ternyata tercatat dalam catatan dokumentasi notarisnya, ahli waris paman itu setelah diteliti seluruhnya, tidak ada kecuali hanya satu si yatim itu. Anak yatim yang tadi hartanya dibawa oleh si paman untuk menjadi modal. Ternyata ketika dilihat silsilah ahli warisnya, cuma tersisa si anak yatim ini satu-satunya ahli waris dari paman tadi. Perhatikan, bagaimana kemudian Allah mengatur harta si anak ini selama 15 tahun dikelola oleh pamannya. Walaupun dia terasa sakit, kurang menyenangkan perlakuan dan sebagainya, tapi perhatikan cara Allah untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi miliknya. Saya sering katakan kepada Anda, dunia Anda teratur. Harta Anda mencari dengan cara yang halal, sudah Allah siapkan rezekinya. Tidak akan tertukar. Cuman putri yang tertukar sampai jadi sinetron. Ya, cuman menteri yang ditukar. Tapi harta tidak akan pernah, rezeki tidak akan tertukar. Akan diberikan sesuai dengan maslahat hidupnya sampai Anda wafat. Jadi kalau rezeki Anda belum terpenuhi, Anda nggak akan wafat.
Demi Allah saya katakan, rizki bersanding dengan kematian. Rizki terpenuhi, yang dimakan, yang disimpan, ya kan? Yang disodakahkan, diinfakkan, sedekah, ya. Yang dimakan, mohon maaf, pada akhirnya menjadi kotoran. Silahkan cek kalau tidak percaya. Baik sifatnya cairan ataupun yang padat, pada akhirnya kembali menjadi apa? Kotoran. Yang disimpan biasanya menjadi rebutan, ya. Atau paling positif menjadi warisan. Silahkan kalau tidak percaya, Anda simpan-simpan, pada akhirnya Anda meninggal. Kalau bukan dunia meninggalkan Anda meninggalkan dunia duluan. Maka ini hanya akan menjadi perpindahan tangan. Baik itu bisa menjadi positif nilainya warisan, atau boleh jadi muncul kesan negatif untuk diperebutkan dengan cara yang tidak elegan. Yang terakhir yang disedekahkan ini yang sifatnya abadi. Dan ini penunjuk sinyal takwa yang mendekatkan pada nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, nilai-nilai ketentraman, nilai-nilai kedamaian, ya? Dan berbagai keutamaan lainnya. Maka cek, jangan-jangan selama ini usaha untuk mendapatkan harta itu baru kesini mungkin. Sehingga kadang diarahkan oleh Allah, kamu ini kok gimana? Katanya pengen ke surga, ya kan? Katanya surganya pengen Firdaus, katanya pengen berjumpa dengan Rasulullah, tapi selama ini hidupnya cuma sampai di level 1 saja. Kok hartanya cuma bertransformasi di kotoran saja? Lantas apa bekal yang mau dibawa ke akhiratnya nanti? Untuk bekal surga yang didambakan itu? Hah? Karena itu penting melihat dengan iman. Kadang-kadang di titik ini ada beberapa petunjuk perubahan yang Allah sampaikan kepada kita. Tiba-tiba proyek misalnya kelihatan macet, jangan dilihat macetnya dulu, coba cek di rekeningnya mungkin, ya. Nih, masih belum tersalurkan. Masih ada yang tercatat untuk bisa mendapatkan hasil manfaat. Untuk keluarga besar bisa dilihat. Mungkin anak-anak sekolahnya belum baik, kan? Belum dekat dengan Allah, pakaiannya belum bagus, kan? Makanannya belum sempurna, atau Anda bagus tapi saudara-saudara ada yang teriak, kan? Belum mendapat perhatian dan sebagainya. Cek dulu ini. Tuh. Atau mungkin yang dikumpulkan baru sampai sini level kedua. Tuh. Yang ini belum ada. Karena itu dalam setiap titian kehidupan, ingat betul ini. Banyak ayat di Al-Quran memberikan jaminan kepada kita tentang seluruh ketercukupan dalam hidup. Even itu ujian yang kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surah kedua ayat 286. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau ada orang sakit atau di pekerjaan ada kesulitan, kehilangan proyek tertentu dan sebagainya, ternyata Anda, saya atau kita yang diuji, artinya memang kita sanggup mengatasi itu. Yang lain tidak. Ya, inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan ada kemudahan. Paling gampang memahaminya, yakinkan pada jiwa kita, ini pasti selesai. Ini mudah ini, Allah pasti berikan petunjuk. Hanya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengatasi kemudahan tadi, maka wasilah terbesarnya adalah takwa. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan peningkatan takwa itu jadikan wasilah untuk bisa mengentaskan segala ujian kehidupan yang tengah kita jalani pada saat ini. Nah, karena itu penting kepada kita semua untuk kembali melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, jangan-jangan sampai di sini, jangan-jangan sampai di sini, tapi belum sampai sini. Ini yang kita evaluasi kembali. Karena itu penting bagi setiap insan beriman menajamkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ini pada akhirnya, ketentraman dalam kehidupan, baik dunia ataupun akhirat. Ingat baik-baik. Keyakinan yang terpenting dibangun oleh kita semua, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menetapkan kadar, setiap kadar yang menjamin kecukupan hidup bagi setiap hamba, lalu memberi petunjuk bagaimana mengoptimalkan itu semua. Jadi gak ada orang hamba manusia yang hidup di dunia ini nestapa, itu gak ada, pasti cukup. Yang menjadikan nestapa itu karena tak pernah merasa cukup. Ini masalahnya. Perhatikan baik-baik. Allah telah menetapkan walladzi qaddara fahada. Ya, bahkan di Al-Fajr itu lebih jelas. Wa amma idza mabtalahu
Ya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Perhatikan baik-baik. Di yang pertama Allah katakan manusia itu unik, kadang-kadang malah lebih dekat kepada aneh. Ketika diberikan titipan rezeki yang dia nilai lebih, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Padahal itu titipan supaya cari bekal buat dia mendapatkan surga yang dia inginkan. Tapi ketika Allah cukupkan rezekinya, perhatikan, lebih lawannya kan kurang. Ya kan? Tapi dalam kaidah Al-Quran, dalam logika Al-Quran, tidak ada lebih lawannya kurang ketika dikaitkan dengan rezeki. Lebih lawannya cukup. Kata Allah, manusia itu kalau diuji, Allah uji dengan mencukupkan rezekinya. Jadi ternyata setiap insan yang hidup di bumi itu, Allah berikan kecukupan rezekinya, cukup. Jadi Allah jamin kita cukup. Kenapa kemudian kita merasa sibuk dengan hal-hal yang mungkin belum tentu kita alami? Ya, yang paling bahaya adalah manusia yang tidak pernah merasa cukup. Ini persoalannya.